Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cerdas dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan ini ada beberapa bagian ya. Ada yang namanya penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Kemudian ada juga penjumlahan pecahan desimal, kemudian penjumlahan berbagai bentuk pecahan, lalu dan ada juga pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di kesempatan kali ini kita pembahasannya tentang penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Oke. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemudian, ada juga menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sesi penjumlahan pecahan. Coba sekarang kalian ingat-ingat lagi teman-teman kelas kalian. Kemudian, kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Berapa bagian siswa yang berambut panjang? Oke, bisa kalian tuliskan di kolom komentar berapa banyak teman-teman kalian yang berambut panjang. Kemudian, berapa banyak teman-teman kalian yang berjilbab? Dan juga berapa banyak siswa laki-laki yang ada di kelas kalian. Bisa langsung kalian tuliskan di kolom komentar untuk jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Di kelas 4 kemarin, kalian sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Sekarang, ayo kita ingat kembali. Pecahan biasa adalah pecahan yang bentuknya A per B. Ya. Pecahan biasa adalah bentuknya A per B. Ini adalah bentuk dari pecahan biasa. Dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada pecahan biasa A dan B, A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Oke. Lanjut. Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa, kita harus memperhatikan diagram berikut. Pecahan dengan penyebut yang sama. Kita ingin menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Berarti, kita langsung menjumlahkan pembilang pecahan dengan penyebutnya tetap. Atau pecahan dengan penyebut yang berbeda. Caranya, ubah dulu penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu, sesuaikan pembilangnya. Hasil penjumlahan pecahan biasanya dapat ditulis dengan bentuk paling sederhana. Caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB dari keduanya. Mari kita simak contoh berikut ini. Di sini ada contoh 2 per 7 ditambah dengan 4 per 7. Penyelesaiannya adalah, karena di sini penyebutnya sama, jadi kita langsung menjumlahkan pembilangnya sesuai dengan diagram yang sebelumnya tadi.
Penyebutnya tetap, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 2 dan 4, 2 dan 4 karena penyebutnya sama, jadi pembilangnya kita tambahkan 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 adalah 6 dan penyebutnya tetap yaitu 7. Jadi dapat kita simpulkan 2/7 ditambah dengan 4/7 sama dengan 6/7. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Sekarang 1/3 ditambah dengan 1/2 penyelesaiannya. Kedua pecahan berikut memiliki penyebut yang berbeda. Tentukan terlebih dahulu KPK dari penyebut-penyebutnya, yaitu KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 yaitu adalah 6. Jadi kita sesuaikan dengan pembilangnya. Agar penyebutnya menjadi 6 berarti sama-sama dikali 2 dan yang kedua sama-sama dikali dengan 3. Sehingga hasilnya 1 dikali 2 yaitu 2, 3 dikali 2 yaitu 6, dan yang kedua 1 dikali 3 yaitu 3, 2 dikali 3 yaitu 6. Maka dari itu 1/3 ditambah 1/2 dengan penyebutnya yang sudah disamakan melalui KPK-nya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah dengan 3 yaitu 5 dan penyebutnya 6. Jadi dapat kita simpulkan 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada 4/15 ditambah dengan 6/10. Penyelesaian 4/15 ditambah dengan 6/10, 8/30 ditambah 18/30. Dari manakah dapat 30 ini? 30 merupakan KPK dari 15 dan 10. Ya, 30 adalah KPK dari 15 dan 10. Maka dari itu, 30 dibagi dengan 15 sama dengan 2. 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. Oke. Kemudian 30 dibagi 10 itu sama dengan 3. 3 dikali 6 itu hasilnya adalah 18. Sehingga penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal menambahkan pembilangnya. 8 ditambah 18 yaitu 26 dengan penyebutnya tetap. Dari sini kita sederhanakan bentuknya dengan FPB dari 26 dan 30. FPB dari 26 dan 30 adalah 2. Jadi, pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya adalah 26 dibagi 2, 13. 30 dibagi 2 adalah 15. Jadi, 14/15 ditambah dengan 6/10 sama dengan 13/15. Karena 13/15 itu adalah nilainya sudah sederhana, maka dari itu tidak perlu disederhanakan lagi. Baiklah, kita lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Ini adalah bilangan bulat dan ini adalah pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C. Dengan A, B, dan C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Mari kita perhatikan cara menjumlahkan pecahan campuran. Yang pertama,
ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu, perhatikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak sama, maka samakan penyebutnya kedua pecahan dengan mencari KPK terlebih dahulu seperti yang kita lakukan di penjelasan sebelumnya. Kemudian sesuaikan pembilangnya. Lalu, jumlahkan kedua pecahan tersebut. Dan sederhanakan pecahan, lalu ubahlah kembali pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan campuran jika bisa diubah menjadi kepecahan campuran. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu 1/3 ditambah dengan 2/3, penyelesaiannya yaitu 1/3 ditambah 2/5 adalah kita buat dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah 3 dikali dengan 2, 3 dikali dengan 2, hasilnya adalah 6, kemudian ditambah dengan 1. 6 ditambah dengan 1 adalah 7, maka hasilnya adalah 7/3. Karena pecahan yang kedua ini adalah pecahan biasa, maka langsung kita tuliskan saja 2/5. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut ini. KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Kemudian kita sesuaikan pembilangnya dengan 15 dibagi 3 adalah 5. 5 dikali dengan 7 itu adalah 35. Maka hasilnya adalah 35/15. Kemudian yang kedua, 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. 3 dikali dengan 2 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6/15. Kemudian kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. Dan penyebutnya tetap. 35 ditambah dengan 6 itu adalah 41. Penyebutnya tetap. Kemudian kita sederhanakan. 41 dibagi 15, maka hasilnya adalah 2/11/15. Atau bisa dengan cara lain seperti ini. Kita pisahkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Bilangan bulat dengan pecahan biasa. Kemudian, kita samakan penyebutnya dengan memisahkan, menjumlahkan terlebih dahulu pecahan biasa. Seperti tadi, samakan penyebutnya dengan mencari KPK 3 dan 15, maka hasilnya adalah 15. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Dan kita sesuaikan dengan pembilangnya. 15 dibagi 3 yaitu 5. Maka 5. 15 dibagi 5 yaitu 3. 3 dikali 2 yaitu 6. Oh maaf, di sini harusnya 6. Ya, di sini 6. Oke, jadi 5 ditambah dengan 6, maka hasilnya adalah 11. 2 tetap turun. 11/15. 2 ditambah 11/15, maka hasilnya adalah 2/11/15. Sama seperti tadi. Kemudian kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Contoh soal selanjutnya yaitu
2, 5/7 ditambah dengan 1/3. Ini adalah pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK 7 dan 3. KPK 7 dan 3 yaitu 21. Kemudian 21 dibagi 7. 21 dibagi 7 yaitu 3. 3 dikali 19 adalah 57. Kemudian 21 dibagi 3. 21 dibagi 3 yaitu 7. 7 dikali 4. Maka hasilnya adalah 28. Kemudian, karena penyebutnya sudah sama-sama 21, maka penyebutnya tetap. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 57 ditambah 28 yaitu 85. Maka 85 dibagi 21 maka hasilnya adalah 41/21. Atau dengan cara lain seperti ini. Memisahkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Maka bilangan bulat sama-sama dijumlahkan dengan bilangan bulat, kemudian pecahan biasa sama-sama dengan pecahan biasa dijumlahkan. 2 ditambah dengan 1 yaitu 3. Kemudian 7 dan 3 kita cari KPK-nya. Kita tahu kalau KPK dari 7 dan 3 yaitu 21. Maka 21 dibagi 7 yaitu 3. Kemudian 3 dikali 5 hasilnya 15. Kemudian 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7, kemudian 7 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 7. Tinggal kita jumlahkan. 3 turun, ditambah 15 ditambah 7. Karena penyebutnya sudah sama, maka dari itu penyebut tetap. Maka 15 ditambah 7 hasilnya adalah 22. 22 sebelumnya bisa kita sederhanakan menjadi 1/21. Maka kita jumlahkan 3 ditambah dengan 1/21, maka hasilnya adalah 41/21. Sama seperti sebelumnya. Ini adalah cara lain. Kalian bisa menggunakan mana cara yang bisa kalian pahami. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Penjelasannya cukup sekian. Semoga kalian bisa paham. Dan sampai jumpa di pecahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.